Semua orang tuh kayak gitu. Ada orang baru itu selalu pertama diremehkan, kedua dinormalkan, ketiga apa dihormati. Jadi orang jujur, jadi orang istiqomah, jadi orang yang pemberani. Anaknya nanti kalau ingat bapaknya, saya ditemani roh pemberani bapak saya. Sembilan, 19, 29, 39, 5, 49, 59, 79, 8, 90, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Bener 18. Ini pasti tadi yang mikirnya berapa coba? 10, mikirnya 10 Bu ya? Enggak apa-apa Bu. Orang tua itu, kita yang sudah tua ini lebih mudah tertipu daripada yang muda-muda. Kenapa? Karena yang muda-muda tidak meremehkan ilmu. Misalnya wong gede, alah 0 sampai 100, aku ngitung loh, bayar utang sampai 1 juta. Kok mikir sampai 100 kan gitu. Bener 8. Tepuk tangan dulu untuk keberaniannya, luar biasa. Saya akan kasih kesempatan, mau diubah atau tidak angkanya? Mau. Berapa? Loh, ini proses belajar kayak gini, tidak harus selalu langsung benar. Kalau salah didandani lagi, nggak apa-apa. Berapa? Tidak yakin mulai mencari contekan. Berapa? Kita kasih kesempatan. Kadang-kadang kita dalam hidup gitu nggak Bu? Salah sangka. Kok salah sangka? Wong WA centang biru aja nggak dibalas sudah marah-marah kok. Ya enggak? Kok ini nggak diangkat ini? Kok nggak dibales ini udah marah-marah? Hati-hati dengan prasangka. Jangan terjajah oleh prasangkanya sendiri. Percaya sama dirimu, jangan percaya sama orang. Kadang-kadang orang ngasih tahu salah loh. Berapa? 19. Yakin 19? G. Jawaban terakhir? G. Hah? G. Oke. Kira tak kayak hadiah baik. Walaupun salah tapi kita harus hargai keberaniannya. Yo, dari panitia. Matur nuwun. Sun G. Sun G. Oh sami-sami bos. Yang penting diingat, yang penting pelajarannya adalah kita tidak boleh meremehkan apapun. Kayaknya mudah, ada ilmu di dalamnya yang belum kita gali. Kalau salah jangan dimarahin, kalau salah diajarin. Jadi yang benar adalah 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Berapa? 20. Kamu mengaku bahwa kamu salah? G. Yang benar berapa? 20. Tepuk tangan buat hakim, luar biasa. Sip, ngono kuwi. Oke, matur nuwun, silahkan kembali. Yang hebatnya orang itu bukan hanya karena pengetahuannya banyak, karena bisa banyak, tapi berani mengakui salahnya dan belajar lebih lanjut lagi, gitu ya. Sekarang adik-adik udah, mau lagi pertanyaan? Atau sekarang ibu-ibu? Sekarang saya tanya ibu-ibu aja. Ini jawabannya harus cerdas, yang tidak dikira oleh orang lain. Tapi pertanyaannya sederhana, hadiahnya sama. Loh, kadang-kadang hidup itu harus kreatif, betul nggak Bu? Kalau nasinya sudah nggak kemakan, dibikin nasi goreng. Biar tetap bisa dimakan. Hidup juga perlu yang namanya kreativitas. Pertanyaan ini adalah tentang pertanyaan kreativitas. Ibu tahu yang namanya nasi atau tidak? Pertanyaannya, kenapa dinamakan nasi? Ada yang berani menjawab? Kenapa dinamakan nasi?
Ibu-ibu meneng cah, engko tak kayak pertanyaan meneh. Tenang aja. Kenapa dinamakan nasi ibu? Hah? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kan beras. Terus dimasak dikasih air, terus habis itu dimasak udah terus jadi nasi. Itu proses mengubah beras menjadi sesuatu yang bernama nasi. Pertanyaannya adalah kenapa dinamakan nasi? Ayo. Monggo maju ke depan. Jauh saya nggak kelihatan nih. Mboten napa-napa nggih kula. Namanya siapa Mbak Bu? Mbak Safila. Mbak Safila, Safira, sudah punya pasangan? Belum. Monggo diumumkan IG-nya. Cah-cah rasa perengas-perengas. Langsung perengas-perengas ini. Marah jadi mohon. Jadi sampai sekarang belum menemukan calon mertua yang khilaf. Coba kita tanya sama beliau. Jawabannya apa kira-kira? Kenapa dinamakan nasi? Karena lapar. Coba gak lengkap sedikit, masih bingung ibu-ibu. Karena kenapa Dina nasi? Karena lapar. Karena Dina lapar. Paham nggak? Bener nggak jawabannya? Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Bener atau enggak? Ada yang kepikiran enggak tadi? Ternyata jawaban sebuah pertanyaan bisa bermacam-macam, betul enggak? Tergantung kreativitas kita. Untuk mengisi kemerdekaan kita harus selalu kreatif. Untuk menghargai yang sudah pikirannya aneh, tapi kreatif, kita kasih hadiah. Wah, monggo. Untuk jumlahnya tolong jangan saya dimarahin karena ini tergantung sama beliau. Terima kasih. Monggo buat nge-grab pulang ya. Oh, nggak usah nge-grab Mbak. Cari aja tumpangan di sini pasti banyak yang mau ngambil. Tenang aja. Mau saya pulang ada yang sejalan gitu. Ini tadi mohon maaf bukan tausiah. Ini saya mengajak berpikir agar kita kreatif. Mengisi kemerdekaan itu harus ke dalam dan keluar. Jadi pikiran kita tidak boleh meremehkan apapun, harus belajar segala sesuatu. Yang kamu pikir paham, ternyata di dalamnya ada ilmu yang terus bisa digali, gitu ya. Yang ibu-ibu tadi dinamakan nasi, benar atau salah sih? Benar ya, ternyata ada banyak cara untuk mengolah. Misalnya, doa itu juga harus kreatif. Kalau misalnya punya utang, kalau salah saya dibenerin Pak Yai, Pak Ustadz. Doanya bisa macam-macam. Tuhan tolong saya dibantu membayar utang. Boleh atau benar atau salah? Boleh. Boleh. Kalau doanya gini boleh enggak Pak Ustadz? Semoga yang ngutangin saya lupa nagih seumur hidup gitu kira-kira boleh? Ya boleh. Boleh. Terserah dikaplok Tuhan atau enggak ya nanti urusannya kan boleh. Manusia adalah tempatnya bodoh. Tapi makanya itu kita harus kreatif terus menerus. Mau lagi satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi untuk dua-duanya. Untuk kreatif, untuk bisa menghadapi tantangan zaman, kita harus bisa melihat sesuatu dengan teliti, dengan serius. Pertanyaan terakhir tapi saya butuh bantuan. Ada yang mau bantu saya di depan enggak? Duduk aja di sini. Siapa kira-kira ada yang mau bantu saya di depan? Apa aku dhewe wae? Oke lah aku dhewe wae. Angel ya aku dhewe. Oke enggak apa-apa. Saya di sini banyak nyamuk enggak di desa sini? Coba tolong ditepuk nyamuknya, Mbak. Berapa nyamuk yang mati? Salah, jawabannya adalah 4. Ini kalau anak-anak muda langsung, oh paham nih permainannya, diem dulu ya. Ini untuk ngajari teman-teman agar kita harus kreatif. Kadang-kadang apa sih yang dilihat, ilmunya di mana sih? Kok bisa 4 dari mana sih? Coba lagi tepuk nyamuknya. Sekarang berapa? Jawabannya adalah
bisa? Oke, coba lagi tepuk nyamuk. Sekarang mati berapa? Yang satu angkat tangan. Enggak ada, jawabannya adalah 3. Ayo coba, loh kok bisa? Ya saya hanya bisa meyakinkan, saya nggak ngarang, nggak ngawur. Itu ada sebabnya. Kenapa 3, kenapa 2, kenapa 1? Kadang-kadang kita itu mudah dijajah oleh orang karena persepsi. Ada trending topik ngomong sekalimat kita udah benci. Ngelihat judul berita kita udah benci, belum membaca beritanya. Sering nggak di grup keluarga tiba-tiba ada posting sharing dari YouTube terus kita ikut marah. Pernah nggak kayak gitu? Ya, biasanya bude-bude yang banyak sharing kayak gitu itu. Sama Pak D. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa teliti melihat sesuatu. Mari kita teliti agar tidak mudah dijajah oleh orang lain. Coba ditepuk lagi nyamuknya. Mati berapa? Coba lagi. Sekarang mati berapa coba? 4. Ayo siapa yang udah berani menjawab? Oh mau wes paham apa durung? Oh belum paham. Oh belum paham. Oke. Mau dicoba lagi? Ada satu hadiah lagi nih, betul nggak? Masih ada satu hadiah lagi ya? Nggak apa-apa ya, having fun gini ya. Dengarkan ceramah yang sesungguhnya, saya ngejak. Tiga. Oh mulai nih. Coba lagi. Berapa? Coba lagi. Sekarang berapa? Ada yang berani angkat tangan? Ayo coba dipikir, tepuk lagi. Sekarang mati berapa? Coba, ayo. Lima. Oh, benar. Coba saya kasih petunjuk sedikit. Dari mana datangnya nyamuknya jumlahnya? Coba tepuk lagi. Mati berapa nyamuknya? 3. Coba lagi. Sekarang berapa? 2. Coba lagi. Ini? 1. Ada yang berani ke depan menjelaskan sama yang lain? Ayo. Sudah tahu ilmunya, kewajiban selanjutnya adalah mengajari yang tidak tahu. Agar ilmunya tersebar ke lebih banyak orang. Berani atau tidak membagi? Berani? Ayo, saya ketemu. Ojo kayak udah paham dia. Ada yang paham ini? Saya pengen teman-teman mau ke depan. Mau ke depan. Oke, maju ke sini. Nah, ini santri itu kayak gini. Ibu-ibu sudah tahu? Coba tepuk. Mati berapa sekarang? 3. Coba lagi. Kalau ini? 1. 2. Berapa? Kali. Oh 2 kali. Oke, namamu siapa? Faza. Manja? Faza. Oke. Bapak Ibu ikut ke sini enggak? Boten mondok. Oh mondok, oke. Berarti enggak ikut nonton ke sini ya? Boten. Faza tahu nyamuknya berapa yang mati? Ngertos. Oke, coba. Sekarang mati berapa? 3. Coba dijelaskan dengan baik kepada dulur-dulur gimana cara ngitungnya. Harus berani, nggak apa-apa. Kalau ditanya sekarang mati berapa, jawabannya 3. Karena ada 3 kalimat. 3 kata. Coba. Mati berapa? 2. Sekarang? 1. Sudah tahu jawabannya Ibu? Coba kamu yang kasih tebakan. Coba tepuk. Sekarang mati berapa? Berapa? 3. Sekali lagi.
Ibu-ibu, sekarang nyamuknya mati berapa coba kira-kira? Kalau dihitung, hah? Berarti 10. Tepuk tangan dulu buat Faza, luar biasa. Nyuwun hadiahnya. Tapi hati-hati dengan jebakan. Kalau kamu merasa sudah tahu, kadang-kadang kita kemudian tidak waspada berikutnya. Dengerin pertanyaan saya. Sebutkan, ini yang bisa jawab, mau foto di sini sama saya boleh? Tak kasih hadiah sekalian. Sebutkan jumlah nyamuk yang Anda anggap mati. Sudah tahu jawabannya? Coba. Tepuk coba nyamuknya. Sekarang nyamuknya mati berapa coba, hitung aja menurut saya. Kalau kamu mau dihitung mau gimana, coba sebutkan berapa kira-kira yang mati, kira-kira berapa coba. Ini ada jawabannya pasti, jawabannya berapa, tapi coba kita, yang penting jawabanmu alasannya seperti apa. Berapa yang mati? Banyak. Kenapa banyak? Karena jamak. Yo nggak salah. Tapi coba perhatikan pertanyaan saya tadi. Sebutkan jumlah nyamuk yang Anda anggap mati. Kamu menganggap 5, menganggap 6, menanggap 1, terserah. Pertanyaan yang mirip kadang-kadang rumusnya berbeda. Jadi setiap saat kita harus waspada terhadap yang namanya ilmu. Tepuk tangan buat Faza, salaman tak sawer hadiah. Turun. Matur nuwun. Semoga santri-santri menjadi cerdas-cerdas otaknya dan bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik. Monggo silahkan kembali. Tepuk tangan dulu buat semua yang hadir di sini. Mari kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Hadiahnya sudah habis. Kalau kebanyakan nanti panitianya bangkrut. Mohon maaf. Kita teruskan dengan tanya jawab dan ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, diberi kesempatan yang tamu-tamu yang lain. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini sesi tanya jawab. Ya. 3 orang penanya. Monggo, silakan bisa maju ke depan. Terima kasih. Mungkin saya ingin diskusi aja guys ya. Mumpung ini ada Gus Niam, ada Ustadz Gus Reza, ini putra menantu Gus Mus. Kalau tadi itu cucunya, ini Gus Habib ini putranya Gus Reza. Ini di Ponpes Mahkamah Agung Tuban. Dulu saya mulai tahun 80 itu tidurnya ya di pesantrennya ini Gus Reza. Ini saya ingin bertanya, artinya pertanyaan ini menyangkut kehidupan Gus. Orang itu kita akan mengakhiri hidupnya dengan sebuah kematian. Kalau orang mati itu kan jasadnya katanya Gus ya, jasadnya dikubur. Ini rohnya ini kemana? Ditaruh di mana rohnya ini? Ya, rohnya ini ditaruh mana? Kalau orang-orang dulu kuno itu, lek iki jadi, lek iki jadi ini, lek ini jadi ini. Ini jelmaan dari roh apa itu jelmaan dari apa? Nah, ini pertanyaan saya, Gus ya. Nah, nanti dijawab Gus Abrang dengan lagu. Jawabnya nanti kalau enak dijawab dengan lagu. Jadi ini sebuah kehidupan memang kita kadang-kadang lupa. Ya, kenapa kita harus menghadapi kenyataan hidup, mati itu pasti, tapi roh itu ditaruh di mana? Itu pertanyaan saya. Monggo, Gus Niam apa Gus Reza nanti yang bisa menjelaskan. Monggo, Gus Niam dulu. Ayo yang muda. Niki pertanyaannya niki susah untuk dijawab. Jadi ruh di dalam Al-Quran itu sampai-sampai ada sebuah ayat yang mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi.
Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah ditanya tentang ruh. Ruh itu apa? Benernya entitas ruh itu apa? Zatnya itu seperti apa? Tetapi sama Allah dikatakan kulir ruhu min amri robbi. Katakanlah Muhammad, yang namanya ruh itu adalah urusan Allah, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita banyak dengar, banyak kita mungkin kita baca, ada fase-fase alam setelah kita alam manusia, alam kehidupan di sini. Ini bagi orang yang belajar tentang ilmu tasawuf di dunia seperti ini seperti ruhnya itu terpenjara pada sesuatu yang fana. Karena setelah kematian dalam artian jasad kita mati, itu ruh kita tidak mati. Jadi seperti sebelum kita hidup, lahir di dunia ini, ruh kita sudah ada. Kemudian ketika kita sudah hidup di dunia ini, ruh kita terperangkap di dalam jasad kita niki. Setelah kita meninggal dunia dalam artian meninggal jasad kita, ruh kita tetap hidup. Makanya kalau menurut Imam Jalaluddin Ar-Rumi, yang namanya kematian itu seperti halnya pernikahan malam pertama. Karena dia merasa kekangan yang ada di dalam tubuhnya itu lepas. Wis gak butuh mangan, wis gak butuh kumpul bojo, butuh mikir bayar utang, macam-macam nggih, gak butuh hal-hal yang dibutuhkan oleh jasad. Sehingga ketika orang sudah meninggal, itu bagi orang-orang yang ahli makrifat itu tidak takut dengan yang namanya kematian, karena ruhnya tetap hidup. Di mana ada namanya alam barzakh. Itu mungkin sepengetahuan saya seperti itu. Mungkin dari kita ngaji sama Gus Sabrang, beliau Masya Allah ya, pengetahuannya ini luas banget. Kita kalau jenengan buatan percaya Bu, lihat YouTube Gus Sabrang, itu Masya Allah. Monggo Gus. Kula mboten tema niku nggih. Kula tak andang-andang mawon. Suatu hari TPQ Watsogo niku tutup. Suatu hari TPA TPQ Watsogo Ustadz Khair sang pengasuh niku tiba-tiba menutup TPQ-nya, menutup TPA-nya. Ada 40 murid anak-anak SD begitu bertanya kepada Ustadz Khair, Ustadz Khair kenapa kok TPQ tutup? Yo Jong, yo Le, iki mau PLN mutus listrike. Lah wonten napa? Dijawab oleh Ustadz Khair, soalnya bapak ibumu ora bayar syariah, orang bayar POM, nah, saya kecil namanya POM. Ngoten Ustadz, nggih. Wes do mulih, wes do bali. Salam ke ibumu ya, salam ke bapakmu. Anak 40 jawab, salamnya napa? Rungokno ya, nggih. Ba pataba ya pataya ro pataro. Oke. Salam pertama, salame napa wau? Bayaro. 40 anak kita kembali ke rumahnya masing-masing. Pak mae, TPE-nya prei, TPA-nya libur. Mae sambil gawe terong sambel lagi, sambil terong gitu jawab, lha napa Cong, napa lek kok libur? Alah mbah mau Ustadz Khair kepanasan, kipasnya mati kabeh mati. Lha napa dipateni? PLN mutus. Lha napa PLN mutus? Jarine mau main untuk salamnya apa, Cong? Anak kita jawab, ba pataba ya pataya ro pataro. Yunus sambil ngulek-ngulek sambel terong
grembeng. Ustadz Khair, TPQ kok mbayar, TPA kok mbayar. Piye iki? Wes Cung, balik Cung. Salam ke Ustadz Khair. Mai, salamnya apa? Mak Yunah tadi, Yutun tadi jawab. Sot patah soba, patah baro, patah ro. Betul, 40 anak balik lagi ke Ustadz Khair. Ustadz, Gus, Pak Yai. Iki bocah-bocah cilik anak wong medit-medit baliknya ono apa iki? Kata Ustadz Khair gitu. Angsal salam sang mae. Apa Cung salame? Sot patah so, kompak paduan suara 40 anak tadi. Ba patah ba, ro patah ro. Nah, sobar, Masya Allah, masuk kata Ustadz Khair. Sabar. Di wong tua bakhil medit gawene tuku bubur cetil metitil. Oke. Yus Cung, terakhir Cung. Salam ke Bapak Ibu meneh. Napa Ustaz salame Ba'do mabu ya pataya ro pataro. Hai. Waksogo jawab Ba'do mabu ya pataya ro pataro. Pertanyaannya, kalau ada TPQ bubar, kalau ada TPA bubar, siapa yang bertanggung jawab? Jawab. Pak Ingki, jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita resting sejenak yang akan diisi oleh Gamelan Al-Muhibin. Bersama Gus Sabrang, sumonggo. Sebelum lagu, tentu saya akan mencoba merespon sedikit. Tentu saya tidak berani berbicara tentang roh. Tapi mungkin kita bisa melihat sesuatu yang ada gunanya buat kita, kan gitu. Ternyata kepercayaan tentang ruh ini tidak hanya ada di Islam. Banyak di kepercayaan yang lain percaya tentang ruh, macam-macam itu dipercayai. Terutama misalnya ya di budaya Jawa, budaya Cina, dan namanya menghormati roh nenek moyang. Apa sih roh nenek moyang itu? Sederhananya begini. Saya nggak tahu ruhnya di mana ya. Saya cuma tahu efeknya di manusia. Ketika Anda mendengarkan nama Pak Soekarno-Hatta, apa yang hadir di pikiran Anda? Kemerdekaan. Kalau dengar nama Pak Jenderal Sudirman, apa yang hadir di kepala? Perjuangan. Jadi hidup manusia itu selalu ditemani oleh perjalanan nenek moyangnya. Ada yang merepresentasikan perjuangan, ada yang menjadi wakil dari kemerdekaan. Kalau Anda mendengarkan Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang hadir di kepala Anda? Kasih sayang misalnya. Setiap orang boleh kasih sayang. Boleh enggak kalau orang yang enggak paham ngomong gini, hadir rohnya Kanjeng Nabi di saya. Itu juga enggak, jangan dimarahin. Orang bodoh jangan dimarahin, orang bodoh diajarin. Saya ngomong orang bodoh. Kalau saya orang bodoh, Kanjeng Nabi hadir, roh Kanjeng Nabi. Gimana? Karena saya paham kasih sayang dari ajarannya Kanjeng Nabi. Saya paham perjuangan menderita dari Jenderal Sudirman. Hidup kita selalu dibimbing oleh roh-roh nenek moyang dari perilaku-perilaku istiqomah dalam hidup mereka. Dan harapan saya, kita semua bisa menjadi orang tua yang menemani anaknya dengan roh-roh perjuangan yang kita lakukan sepanjang hidup. Jadi orang jujur, jadi orang istiqomah, jadi orang yang pemberani. Anaknya nanti kalau ingat bapaknya, saya ditemani roh pemberani bapak saya. Saya ditemani roh kejujuran dari ayah saya, dari kakek saya. Sebenarnya gimana? Mbuh. Yang tahu sebenarnya adalah Tuhan. Tapi kita boleh secara bodoh mengira-ira asal manfaatnya baik untuk manusia. Kalau sesuatu berlaku ribuan tahun, entah benar entah salah, pasti dia ada gunanya untuk peradaban tersebut. Karena kalau nggak ada gunanya pasti sudah dilupakan. Gitu aja. Kalau di
peradaban Cina itu nggak cuma ruhnya, sampai dijadikan dewa. Guan Yu misalnya, itu jenderal perang, tapi ditaruh, ini saya kasih penghormatan, harapannya gimana? Saya terinspirasi oleh perjuangan Guan Yu tersebut. Kan di rumah ada foto-foto syekh-syekh. Kenapa sih? Agar kita terinspirasi oleh perjuangannya, agar kita tertulari oleh sejarahnya gitu. Dan semoga kita tidak hanya ditulari, tapi juga meneruskan penularan tersebut. Karena anak-anak kita pasti akan membutuhkan ruh-ruh dari kita. Suatu saat semua orang pernah mengalami kesedihan. Suatu saat pasti semua orang pernah mengalami kesendirian. Tapi dengan ingatan ruh-ruh tersebut, kita bisa menemukan dirinya kembali tanpa harus tersesat terlalu lama, tanpa harus terdiam terlalu lama. Ada sebuah lagu yang pengen saya sampaikan sebelum ke tanya jawab berikutnya atau gimana, dari sebuah band lawas yang namanya Band Leto. Yang kebetulan saya pernah jadi, ya orang sampai saiki ding, jadi vokalisnya. Vokalis. Sebuah lagu berjudul Sandaran Hati. Sandaran Hati itu ono sing gitaran ora iki? Ono gitaran. Oke. Refnya gimana refnya? Refnya? Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Saya segitu dulu. Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Ini artinya apa? Dunia makna di kepala manusia itu bisa bermacam-macam. Dan tidak ada yang salah dan benar. Semua boleh menerjemahkan. Seperti apa? Kalau yang lagi belajar tasawuf, lagi dekat sama Tuhan, itu pasti membayangkan teringat pada janji hidup aku terikat. Hanya sekejap ku berdiri itu hanya sekejap aku hidup, tapi ku lakukan sepenuh hati. Tapi aku sungguh-sungguh loh Tuhan. Bener apa salah? Boleh atau enggak? Boleh. Tapi ada juga penerjemahan yang lain. Kalau Anda pengantin baru atau pengantin lama yang kena diabetes. Loh, apa? Gimana hubungannya? Loh, dunia pemaknaan itu bebas. Teringat pada janjimu ku terikat. Terikat apa? Surat pernikahan. Terus malam pertama hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Gak apa-apa wes, boleh wes. Penerjemahan dunia itu banyak, ada dunia makna di kepala kita, ada dunia sebenarnya yang terjadi, dan ada dunia yang kita alami bersama-sama. Jadi jangan didebatkan kebenaran. Yang didebatkan adalah ayo kita bisa berlaku apa untuk sesama kita. Kita punya manfaat apa. Kalau nggak salah ada konsep yang namanya khairun nas anfahum linnas. Manusia, ayo kita bermanfaat. Saya akan mencoba bermanfaat dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sandalan Hati. Monggo teman-teman. Itu saya persembahkan dumateng punyai kula, punyai Nuzuli Rahmah, Aba Al-Muhibin sak keluargi, soho tiang sepuh kula ingkang sampun support saya dalam pendidik, sehingga bisa menyekolahkan saya, bisa mondokkan saya, padahal saya ini kembar, saya berasal dari keluarga yang sederhana saja, dan alhamdulillah orang tua saya bisa menyekolahkan saya sampai S2 beserta dengan saudara kembar saya. Terima kasih. Nek arep ngerabi wong kaya ngene iki bahaya kowe. Dibisui gak paham. Monggo lanjut. Sorry Bu. Nggih, enggak apa-apa. Nggih, kalau saya alhamdulillah sampun garwa, cuma kembaran saya loh ada kesempatan kembaran saya nggih persis kula. Nggih sami saged bahasa asing 4 bahasa. Tapi saat menika dateng Jambi nggih, dia tugas ngajar di sana nggih. Ngoten. Nggih, sebelumnya tadi kan saya sudah nyanyi diiringi dengan grup Al-Muhibin. Sekarang saya kembalikan ke audiens ya. Monggo engkang mau curhat, sharing. Monggo Gus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Sabrang dan jajaran para Gus yang kami hormati. Nggih, perkenalkan saya Zainal, aslinya dari Pasean, Jatirogo, Tuban. Nah, kula niku kuliah S1 di Jogja, Gus Sabrang nggih, di UIN Sunan Kalijaga. S2 pun begitu. Dulu merantau ke Jabodetabek, tiba-tiba kok gimana gitu kan, panas di sana dan seterusnya, akhirnya kembali nyamannya di Jogja lagi. Nah niki ketika kula melihat jenengan niku Gus, niku seperti halnya kula melihat MH Ainun Najib. Nah ini bagi saya sering ikut Gus dulu waktu masih belum beristri ya ini. Nah itu sering banget derek pengajian beliau. Di satu waktu ada Kiai Muzammil, Gus Mus, dan MH Ainun Najib itu di Bantul kalau nggak salah. Dan terakhir juga saya pernah tampil hadroh, mungkin jenengan buatan ngertos ya karena kulo kan tiang awam. Niku karena menang tampil di lombanya almarhum Kiai Muzammil. Jadi saat itu menang, cuman gara-gara telat saja akhirnya kita diundur bukan menjadi pemenang tapi menjadi harapan satu. Nah saat itu, nah hadiahnya adalah apa? Tampil di yang daerah Bantul nih Gus. Di daerah jenengan niku untuk tampil silakan kasih performa terbaik. Nah akhirnya saya itu ada tuh di YouTube-nya itu. Mungkin di tahun 2015 atau 2016 atau 2017 dan seterusnya saya lupa saat itu. Nah jadi melihat jenengan itu wah dari jauh dari saya tadi kok kelengan MH Ainun Najib banget. Cuman versinya versi muda. Nah di Jogja ini saya di Sleman Gus tinggalnya. Nama pesantren yang kami rawat itu kecil-kecilan sih sebenarnya. Itu asrama pesantren Mambaus Sa'adah yang dulunya itu pesantren tahfidz, tapi karena dilimpahkan ke saya, santri-santrinya sudah pada lulus, pada akhirnya itu pada balik kampung, hingga akhirnya rumah itu terbengkalai dan istri saya belum tahfidz Qur'annya belum selesai, akhirnya tak ganti, nggak mau saya rumah tahfidzul Quran Mambaus Sa'adah, tapi tak ganti menjadi asrama pesantren Mambaus Sa'adah karena ya takut mendolimi ketika ada anak-anak yang lain pengen nyantri di tempat saya itu karena pengen tahfidz gitu kan. Nah pertanyaan gini Gus, saya itu sudah di Jogja mungkin dari 2013 sampai detik ini, mungkin besok pagi setelah pengajian hari ini langsung saya pulang, persiapan tidur, besok pagi langsung berangkat dan itu motoran. Baru memiliki motor dari 2013 sampai 2024 berarti detik ini ya. Nah saya mengibaratkan itu Tuban adalah sebagai tempat yang dirindukan ya. Tuban itu adalah hal kerinduan, sedangkan Jogja adalah hal yang menurut saya adalah sebagai hal yang nyaman atau singkatnya kenyamanan lah. Tuban kerinduan, Jogja kenyamanan. Nah ini menjadikan dilema bagi saya Gus, karena kita kan sebagai pendatang ya di Jogja. Tentunya belum tentu orang menghormati kita, walaupun kita pada dasarnya ada ilmu yang bisa kita sumbangsihkan kepada mereka. Oleh karena itu kedilemaan ini membuat saya itu menjadi bingung. Mau lanjut di Jogja yang penuh dengan kenyamanan, ataukah kembali ke tempat asal yaitu penuh dengan kerinduan. Lantas bagaimana Gus menurut menjenengan ini? Apakah kita tetap melanjutkan hal yang dengan nyaman ataukah kembali kepada kerinduan? Begitu Gus, kiranya mungkin ini jenengan kulo anggap sebagai penerusnya Cak Nun. Kita manggilnya kan ada yang manggilnya Mbah Nun. Semoga bisa memberikan kekuatan untuk saya di antara dua kedilemaan ini. Karena apa? Ke depan tentunya kan setidaknya
harus memilih di antara dua pilihan. Karena berat mendua dan menyatu saja kadang kita sudah pusing. Ya kan? Kurang lebihnya mohon maaf, semoga terjawabkan oleh para Gus. Dan yang tadi Gus yang disunin wen senang kali jaga jenengan nggih. Jurusan apa Gus? Sastra Arab. Oh nggih, nggih. Salam kenal kali kulon. Nggih. Nggih, salam hormat kula kalian jenengan dan Gus-gus yang lain dan para jajaran dari daerah Jatirogo, semoga ini bisa membantu jawabannya biar menguatkan kami, saya selaku kepala keluarganya dan istri yang masih di rumah gitu. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Gus Sabrang, saya akan nambah sedikit aja. Terima kasih, saya Mas Nanang dari Tuban. Kebetulan ngawal ini Gus Raffi ini. Saya melihat Gus Sabrang ini ingat ketika beliau mau menikah, kalau enggak salah tahun 2010. Iya, 2009 ya. Beliau ini bersama ibunda beliau Mbak Novia Kolopaking itu sowan ke Abah Gusmus. Kebetulan saya di situ Gus. Jadi kan masih kelihatan muda sekali dan wah gantengnya minta ampun. Kalau sekarang sudah agak-agak luntur. Imbang sama Gus saya yang sampingnya. Lah, kalau nggak salah beliau sama calon istrinya juga kecil. Wah, cantiknya minta ampun. Saya cari ini kok nggak ada, Gus. Istri nggak diajak ya. Beliau menyampaikan yang masih saya ingat sampai sekarang dan muncul di saat beliau ada di panggung ini. Beliau menyampaikan pokoknya beliau mau akad nikah asal Abah Gusmus yang mengakidkan. Kalau nggak salah begitu Gus dulu. Beliau sama ibundanya minta Mbah Mus untuk datang ke Sulawesi Gus ya? Atau kemana ya akad nikahnya? Ke Sulawesi. Memang Gus Sabrang ini termasuk apa ya, harapan kita bersama karena beliau ini adalah putra dari MH Ainun Najib. Ini akan ada benang merahnya dengan yang disampaikan calon doktor Zainal. Tahun-tahun awal buka Ma'iyah itu saya termasuk rombongan yang selalu hadir di Bantul, di rumah beliau itu kita masih rombongan Ma'iyah Tuban datang ke Jogja. Jadi kalau sekarang ini hubungan Jogja dengan Tuban itu memang harusnya itu tidak harus dipilih salah satu Pak Zainal, Mas Zainal. Jadi kalau kita merindukan Tuban datang ke Tuban, kalau kita pengen nyaman ya di Jogja. Jangan kalau bisa dipilih dua-duanya. Ya kebetulan ini saya minta Gus Sabrang ini tolonglah masyarakat kita ini memang membutuhkan sosok-sosok seperti beliau saat ini yang santai, santun, ya tidak gedebak-gedebuk ngurusi partai politik. Ya, poinnya itu poinnya. Kita itu merindukan orang yang landai, adem, gitu kan? Kalau kita melihat politisi saat ini kita ngeluh. Kita iki wis ngeluh ngawasi wong politik ngeluh, tapi melihat Mas Sabrang ini adem, santai. Padahal pesan-pesan yang ingin disampaikan adalah untuk juga mencerdaskan kita. Jadi maksud saya di sini adalah Gus 24 jam
Siapapun yang mau datang ke Tuban monggo. Kalau di Wotsogo tidak diterima, monggo di Tuban. Di Asomadiah 24 jam diterima. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Audiens yang mau bertanya atau sharing. Jadi nanti Gus Sabrang langsung ngerapel nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk bertanya Mas. Perkenalkan, nama saya Hafid. Sebenarnya saya agak grogi Mas buat maju ke depan. Karena saya berhubung saya ngefans banget kali jenengan. Yang pertama langsung aja Mas Nggih. Saya ingin bertanya mengenai AI Mas. AI ini kan kemajuannya sangat pesat sekali. Menurut Mas Sabrang itu di masa depan itu AI itu menuju keadaan yang distopis atau utopis sih. Yang kedua titik temunya sains dan religi itu ada di mana sih sebenarnya? Yang ketiga nggih. Yang ketiga niki kalau badhe bahas tentang free will Mas. Free will ini kan ada beberapa saintis ini kan terpecah nggih masalah free will ini. Kalau badhe menanyakan ke Mas Sabrang pendapatnya tentang free will ini pripun sih? Udah itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajul Makarim dari Rembang. Pertanyaannya itu Mas, jenengan kan lulusan dari 3 jurusan secara langsung, secara 5 tahun. Nah itu bagaimana cara untuk belajar dengan kebersamaan tadi? Jadi 3 jurusan tadi yang jenengan selesaikan selama 5 tahun, itu bagaimana caranya dan cara mengatasi gangguan-gangguan ketika belajar. Nah untuk teman-teman sekarang itu banyak dari mahasiswa yang ataupun siswa-siswa sekarang itu merasa dirinya itu dalam berpikir itu tidak merdeka. Nah, untuk memerdekakan pikiran, memerdekakan hati nurani, itu bagaimana cara untuk dari generasi sekarang lah, itu. Mungkin cukup dari saya. Monggo langsung mawon, Gus. Mbok, pertanyaannya ngeri rek, ayo nyenengno iki arek-arek iki, ya oleh. Luar biasa. Apa? Ya enggak, ya. Saya coba urut satu-satu dari depan tadi. Mungkin ketika tadi ada komentar bahwa melihat saya mengingatkan kepada MH Ainun Najib, mungkin saya perlu memberitahukan kebetulan saya anak beliau, jadi wajar kalau agak mengingatkan gitu. Saya juga enggak tahu, diberi nama juga enggak dijak rembuk. Bapak isopo mbiyen milih yo lali, jadi tahu kelingan, bapakku iki gitu ya ada. Tapi saya pengen kalau tadi pertanyaan ini berhubungan dengan free will. Apakah saya harus pilihannya Jogja atau harus pilihannya Tuban? Tentu saya tidak boleh mengambil pilihan itu dari tangan Anda. Karena semua pilihan itu pasti mengandung resiko. Dan kalau Anda tidak siap dengan resikonya, menyandarkan keputusan kepada orang lain, kalau kena resikonya yang disalahin orang lain pasti. Pentingnya kebebasan berpikir itu. Kalau Anda di Jogja merasa tidak dihargai itu biasa, semua orang tuh kayak gitu. Ada orang baru itu selalu pertama diremehkan, kedua dinormalkan, ketiga dihormati. Kalau Anda punya memberi sesuatu kepada masyarakat tersebut. Untuk jadi orang Jogja itu gampang, Anda tinggal menjadi ODGJ. Orang dengan gen Jogja maksudnya.
Orang dengan gen Jogja, ODGJ tinggal di sana. Semua tempat pasti ada tantangannya, pasti semua tempat ada tantangannya. Jogja itu nyaman, tapi tempat yang nyaman itu bukan tempat yang baik untuk tumbuh kadang-kadang. Karena untuk tumbuh itu butuhnya adalah ketidaknyamanan. Mengatasi ketidaknyamanan, itu menjadi tumbuh lebih dewasa. Jogja itu sangat nyaman, jadi untuk tumbuh Anda harus niat tumbuh. Kalau di tempat yang tidak nyaman, itu enggak tumbuh ya mati, mau tidak mau tumbuh. Jadi ada kelebihan kekurangannya juga pasti semua tempat. Jadi Anda hitung sendiri dan tidak mudahnya gini, Anda sebagai kepala keluarga, membawa keluarga, kalau ada keputusan yang dapat resikonya adalah sekeluarga. Artinya akan sangat baik dirembuk dengan keluarga, baiknya gimana, keputusan gimana, dan kalau ngadepin gimana-gimana ya kita hadepin bareng, kan gitu. Dan nyambung ke yang kedua tadi, mengharapkan saya untuk kemudian menjadi tokoh dan seterusnya, mungkin saya tulis kalau dari statement saya, jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia lain. Karena yang kamu andalkan bukanlah manusia lain. Yang kamu andalkan sebenarnya imajinasimu terhadap manusia tersebut. Suatu hari kamu akan kecewa sama siapapun yang kamu andalkan. Karena hidupnya masih berjalan, dia bisa kepleset di tengah jalan dan seterusnya, nanti akan kecewa sendiri. Dah. Kalau melihat orang ada baiknya dipelajari, diambil. Kalau ada buruknya dipelajari, dihindari. Semua orang bisa diambil pelajarannya kok. Koruptor pun bisa diambil pelajarannya. Jadikan dia contoh buruk untuk anakmu. Nah, kalau ada koruptor. Artinya, mari kita mengandalkan diri kita mengandalkan lingkungan kita untuk tumbuh dan sadari bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Anda melihat saya sepertinya adem ora karo partai, bukan saya karena saya adem. Karena belum aja kebutuhan aktor itu. Kalau dibutuhkan bisa saya garang. Misuh-misuh bisa saya. Jika dibutuhkan keadaannya kan gitu. Dan kadang-kadang orang kelihatan indah itu karena nggak kelihatan ada panu di dalam bajunya kan gitu. Lihatnya dari jauh. Artinya mari kita hargai seseorang, mari kita hormati seseorang sesuai dengan proporsinya. Jangan terlalu mengidolakan orang. Idola itu bahasa, asal katanya bahasa Inggris. Idola bahasa Inggrisnya apa? Idol. Idol itu artinya apa bahasa Indonesianya? Berhala. Artinya jangan membangun berhala di manusia-manusia. Saya nggak ngomong nggak boleh belajar dari orang lain. Saya nggak ngomong bahwa tidak boleh kamu menghormati orang lain. Boleh, sangat boleh menghormati. Tapi jangan sampai pada posisi idola. Posisi idola itu gini, apapun yang kamu lakukan benar. Pokoknya nggak ada yang salahnya. Apapun yang kamu lakukan benar, itu sudah bahaya itu. Itu sudah kemudian memberhalakan seseorang. Karena jangan lupa, setan iblis itu juga update teknologinya, otaknya. Kalau zaman dulu dikasih batu, kamu manusia suruh nyembah masih mau. Sekarang nggak ada yang mau. Sudah ada ceritanya dulu kok pelajarannya. Diubahlah idolanya. Diubahlah berhalanya. Berhalanya jadi idola-idola. Penyanyi, berhala gue. Oh, berhala. Wah, mengidolakan penyanyi, berhala. Aku megah jadi berhala. Jangan kalau kamu suka lagunya, sukai lagunya. Bukan berarti orang yang membuat lagu selalu baik. Sangat banyak juga buruknya. Kebetulan dititipi Tuhan sebuah karya yang bisa menyentuhmu. Lihat Tuhannya di situ. Orangnya hargai sebagai wasilahnya kan gitu. Artinya mohon maaf, saya sangat takut diidolakan, saya sangat takut dibanggakan karena Anda belum tahu busuknya dan dosa-dosa yang saya lakukan. Saya merasa sangat tidak berhak di situ. Saya lebih senang sinau bareng. Yuk bareng-bareng menuju masa depan. Kalau salah kita saling mengingatkan. Kalau lemah kita saling menguatkan. Tidak ada satupun yang bisa kita idolakan. Kita pegang selamanya kecuali Kanjeng Nabi. Dan hanya Kanjeng Nabi. Itu menurut saya seperti itu. Karena sudah terbukti Kanjeng Nabi. Nek saya bisa jadi lusa. Ya aku tiba-tiba ngopo gawe partai. Ulah kecewa tau sampean. Ingat, musuh kita bukan pemerintah. Ini hampir semua politisi juga salah ini. Musuhnya adalah
anggota partai yang lain, musuhnya adalah musuh politiknya, salah. Musuh orang Indonesia, mumpung kemerdekaan nih, musuh orang Indonesia bukanlah pemerintah, bukanlah partai, bukanlah politisi. Musuh Indonesia adalah ketidakjujuran, musuh Indonesia adalah kemiskinan, musuh Indonesia adalah masalah. Kalau orangnya partai atau politisi abadikan kebodohan, itu musuh bersama. Jadi bukan orangnya, bukan partainya. Di orang-orang partai yang baik ada juga. Orang-orang pemerintahan yang baik ada juga, jangan salah. Jangan kemudian digebiah-uyah, pokoknya nek pemerintah buruk. Bahwa sekarang tidak kelihatan baik, ya mari kita dandanin bareng-bareng. Ada banyak cara-cara, salah satunya AI dan seterusnya. Mari kita, anak muda ini luar biasa, pertanyaannya sudah kritis, informasi sudah banyak, mulai kita luruskan pikiran kita. Musuh kita bukanlah saudara kita sendiri, musuh kita adalah masalah. Anda bayangkan pemain sepak bola, satu tim, penyerang punya musuh kiper, lah piye? Back punya musuh kiper sendiri, sama-sama orang, enggak, musuhmu adalah gol, gawang musuh, bukan temanmu sendiri. Kamu memusuhi partai, memusuhi orang, itu tetap memusuhi saudaramu sendiri, jangan lupa. Yang kita musuhi bukanlah orangnya, yang kita musuhi adalah perilakunya yang membuat masalah. Artinya kita tidak membenci orang. Simbah itu enggak pernah membenci orang. Simbah itu kalau ngomongin buruknya orang dalam tanda petik ya, kielek gitu. Itu bukan karena orangnya, karena posisinya memegang sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak. Makanya harus disentil, harus diingatkan. Nah ini kan kemudian terus penyembah-penyembah berhala tersebut yang marah kan gitu kemudian. Dianggap junjungannya dihina. Lu gak ada hubungan junjungan karo posisimu, yang penting itu posisimu, bukan kamu siapa. Kamu siapa sebagai manusia, sesama manusia tetap saling menyayangi. Dan gini, kalau Anda punya anak salah, menyayanginya gimana? Diingatkan dan dihukum, benar nggak? Kenapa? Agar masa depannya baik. Setuju nggak itu? Bukan berarti dia maling, nggak apa-apa le. Yang salah yang bisa dimaling, dia nggak hati-hati, gundulmu. Ya salah sing maling, keplak anaknya. Nggak apa-apa, keplak. Yuk, saya nggak ngomong KDRT ya, keplak sesuai dengan porsinya. Kenapa? Karena kita butuh ngajari dia ketika berbuat salah. Dikeplak itu harga sangat murah dibandingkan di penjara. Kalau dia tidak tahu mencuri itu buruk, gedenya dia mencuri, hukumannya adalah penjara. Kalau kecil mencuri, hukumannya keplak orang tuanya. Artinya orang tua, hukumlah anak sebanyak-banyaknya. Enggak gitu guyon. Mumpung masih kecil, buat kesalahan sebanyak mungkin. Wes, masih banyak potensi kesalahan yang bisa dilakukan. Agar orang tuamu bisa meluruskan sedini mungkin. Berarti ini anak beling, nek santri-santri beling ini keplak wae ndase iki, ora apa-apa iki. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Tapi kalau kamu benar dikeplak, boleh membantah. Siapa tahu benermu belum lengkap. Gunanya membantah adalah pengen agar lebih tahu dari gurumu gitu ya. Karena kita sama-sama manusia, sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Kita belajar, kita sama-sama belajar di hadapan Tuhan. Anak muda itu, murid itu bukan lebih bodoh. Kamu lahirnya kalah duluan sama ustadzmu gitu aja. Dia lebih tahu duluan daripada kamu. Di hadapan Tuhan sesama siswa kita. Sepemahaman saya seperti itu. Ngoten nggih. Saya sangat tidak mau diidolakan, enak men. Tanggungan ya akeh rek. Terus kemudian tadi pertanyaan luar biasa gue. Ono AI distopia atau utopia? Mate. Ini teman-teman tahu AI semua? Saya jelaskan sedikit. Tahu Google? Kalau nyari sesuatu di Google, siapa pacarnya Cumbo? Wah, siapa? Misalnya gitu nyarinya di Google. Kalau nanya di Google yang keluar apa? Yang keluar website-website yang bisa dibaca, betul nggak? Kalau ibu tanya sama temennya, WA, pacari si kayak sopo saiki? Dijawab langsung, betul nggak? Nah, AI itu kayak gitu, seolah-olah kita tanya sama orang tapi yang jawab mesin. Jawabannya kayak orang jawab kita.
ditanyain, pasal ke-33 bunyinya apa ya? Dia jawab. Langsung, nggak dikasih website. Suruh baca, tapi langsung jawab. Langsung jawab. Jadi kayak kita punya guru yang luar biasa. Dan dia bisa disuruh macam-macam. Kita kasih gambar, tolong dong dihitung berapa rokoknya di situ. Dihitung sama dia. Tolong dong lihat dong kira-kira ini laporannya bener atau enggak. Sama dia dikasih tahu, ini salah, ini bener. Nah itu artinya mesin sudah bisa berpikir kayak manusia. Itu efeknya manusia bisa digantikan oleh mesin dalam pekerjaan. Ini yang ditanyakan itu tadi, AI masa depannya distopia atau utopia. Distopia itu masa depan yang menyeramkan, gelap. Utopia itu masa depan yang baik. Karena ada dua kemungkinan. Kalau semua pekerjaan bisa dilakukan oleh mesin, kemungkinan baiknya adalah manusia tinggal layah-layah mangane wis beres. Kebutuhannya sudah beres semua, dipenuhi sama AI. Kemungkinan baiknya. Kemungkinan buruknya, ternyata nggak gitu juga. Justru AI digunakan oleh para perusahaan, kamu nggak punya pekerjaan, nggak bisa beli apa-apa, ngelih kabeh. Itu kemungkinan buruknya. Terus terang kalau Anda nanya saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada satupun di dunia yang bisa memprediksi apa yang terjadi. Mohon maaf saya ngomong pakai bahasa anak muda nih. Kenapa? Karena AI itu steknya cukup rendah. Artinya apa? Masuknya itu mempengaruhi semua hal. Ekonomi, pendidikan, politik, sosial, hukum, ini terpengaruh semua. Dan itu terlalu kompleks untuk bisa kita prediksi ke depannya seperti apa. Makanya kita harus antisipasi dari sekarang. Tapi satu hal yang pasti, sebuah negara yang superior AI-nya dia akan bisa bertarung di dunia dengan lebih baik. Makanya saya teriak-teriak di negara ini, ayo waktunya nggak panjang. Waktu Indonesia untuk bisa merespon AI itu tidak lebih dari 3 sampai 5 tahun. Kalau masih ribut wae urusan sing wingi-wingi, setengah mati kita. Betulan setengah mati kita. Negara harus benar-benar siap dengan artificial intelligence ini. Mengerikan Bu, AI ini. Sekarang 60% pekerja di Amerika itu sudah dipecat. Karena digantikan sama AI. Di Indonesia itu prediksinya sekitar, tak wedeni. Di Indonesia dalam 5 tahun prediksinya 80 juta pekerjaan menengah yang akan hilang digantikan AI. Pekerjaan baru yang muncul 67 juta, kita masih minus 13 juta. Sementara 5 tahun lagi penduduk muda itu 75%. Jadi sekitar kita butuh lapangan pekerjaan sekitar 180 juta, 170 juta. Kalau negaranya nggak bener ngurusnya, kita lapar bersama. Wes, aku ora peduli presidennya sopo, ora peduli kaya ngopo, sing penting tenanan gitu. Ayo toh. Ini resikonya bareng-bareng ini bersama ini, kita lapar bareng ini. Mosok kowe yo tega, makan kenyang melihat tetanggamu tidak bisa makan. Ini Islam macam apa ini? Islam hanya di mulut tapi bukan dilakukan sehari-hari. Kan gitu jadinya. Malu nih, ini negara Islam terbesar di dunia ini masih membiarkan tetangganya lapar. Pemerintahnya, aku nggak ngomong pemerintah buruk ya. Pemerintah, ya ini masalah yang sangat kompleks ini. Tapi ayo toh, kue rebutan kekuasaan nggak masalah. Tapi minimal jangan sampai rakyatnya lapar. Wis gue. Karena kalau nggak lapar, bisa meneruskan makan, kita masih punya masa depan untuk berjuang. Kalau sudah lapar, kita cuma ribut makanan, nggak punya masa depan lagi kita. Dan kita harus objektif, kalau pemerintah memang ternyata bikin inisiatif baik, mari kita tepuk tangan nih. Kalau ternyata masih ribut-ribut sendiri, mari kita teriakin bareng-bareng juga. Ini bukan ngelawan atau setuju dengan pemerintah. Ini ngomong nasib kita bersama, gitu nggih. Kebetulan kita lahir di negara yang sudah demokrasi terpimpin dalam tanda petik. Ya wis. Kadang-kadang kita tidak bisa lari dari kenyataan. Wis, kenyataannya kayak gini, gimana cara terbaiknya untuk kita bisa menuju masa depan? Yo, sing cah nom yo. AI gimana? Belajar AI, nyemplung. Gimana caranya? Cari cara. Wis, ada YouTube, ada internet, ada segala macam. Kalau anak muda sekarang bodoh, itu problemnya bukan informasi. Itu problemnya anak mudanya nggak mau baca. Karena semua sudah tersedia. HP jangan buat main game terus. Mobile Legends, pusreng. Cok, arek-arek iki. Ini ada beberapa orang juga agamanya berganti jadi agama Zeus nih.
Tuhan Zeus, petir dong, Tuhan Zeus, petir dong. Koniku. Hati-hati ya, hati-hati. Pentingnya gini, kamu harus tahu, keputusanmu hari ini nanti akan disesali oleh dirimu masa depan atau enggak. Nah, maksud saya, kamu judi, masa depanmu bakal misui atau tidak. Masa dirimu yang 1 bulan lagi mesti misui. Oh alah, ngutang-ngutang barang ngasih judi. Ayo, waktu terbatas, energi terbatas, lakukan dengan efektif, efisien. Ini yang generasi sudah berumur mulai habis, anak-anak muda, jadi saya tajak ngomong agak mancal ya, nggak apa-apa ya. Gitu ya, mari kita hadapi bersama. Oh kita itu tentang AI gitu, distopia, utopia ini masih rebutan semua. Kalau saya menjelaskan petanya detail akan cukup panjang, tapi intinya gitu, mari sinau keadaannya. Nanti di forum yang lebih kecil kita bisa bahas lebih detail kalau mau. Terus kemudian tentang free will, angel rek. Bagaimana pendapat saya tentang free will? Kalau Anda berselayar di dunia filsafat dan dunia sains, hampir mayoritas itu sudah menyetujui bahwa dunia itu determinism. Artinya apa? Sudah dituliskan di jagat. Dunia yang terjadi, sama-sama konsep Islam. Dunia yang sudah akan terjadi, ini sudah dituliskan, sudah ada tulisannya. Ini yang membuat tidak nyaman orang-orang. Karena contohnya gini, argumentasinya begini. Kalau kamu tahu semua komponennya, dan kamu tahu cara model ngitungnya, kamu akan bisa ngitung dari awal jagat sampai akhir jagat. Bahwa manusia tidak bisa menghitung, ya. Tapi teori dasarnya, kalau kamu tahu semua komponennya, kamu bisa menghitungnya, kamu bisa menghitung dari awal sampai akhir jagat bagaimana terjadi. Udah, itu ya. Artinya kalau ngomong dari titik itu, free will itu gak ono dalam kejadian fisik. Tapi saya pengen jalan keluar yang lain. Ada dunia lain selain dunia fisik, yang namanya dunia akal. Dunia akal itu menghasilkan pemaknaan. Saya kasih contoh. Anda sudah ditulis di Lauhil Mahfud akan tabrakan motor misalnya. Dan kemudian jatuh. Itu kebaikan atau keburukan? Hah? Keburukan? Belum tentu, itu pemaknaan di kepalamu. Ada yang gini, tabrakan, terus kemudian, ya Allah tadi pas saya tabrakan itu saya nggak ingat sama Tuhan. Saya diingatkan sama Tuhan untuk wirid terus. Makasih Tuhan sudah diingatkan. Yora, bisa nggak? Itu jadi sesuatu yang positif. Artinya kejadiannya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Saya kasih contoh lain lagi. Di sini pernah naik bis. Naik bis antar kota, antar provinsi. Pernah ya? Sopirnya, wah, randu rim bisnya. Lem mancal ngasih pol. Itu baik atau buruk? Ngebutnya luar biasa, itu baik atau buruk? Hah? Buruk. Coba Anda lihat, bis yang jalannya biasa-biasa, sama bis yang ngebutnya kayak gitu, yang wiritan di dalam banyak yang mana? Hah? Banyak yang kenceng toh, mengingatkan dia kepada Tuhan, jadi wedi mati. Nah, itu kejadiannya sama, tapi pemaknaannya berbeda. Saya pengen ngasih jalan keluar di sini. Kejadian di fisik itu sudah dihitung di Lauhil Mahfud. Tapi pemaknaan di kepala Anda, itu free will terserah kamu. Sehingga di Islam ada dorongan untuk husnudon, berprasangka baik. Ada dorongan untuk syukur. Sehingga di Jawa ada kebiasaan untuk ngomong untung ya. Tabrakan patah kakinya, untung ya mengsikil ora tangane. Tabrakan patah kaki sama tangannya, untung ya sikil karo tangan duduk gulune. Terus karo gulune barang, untung ya iso-iso sambat, ora mati, untung terus. Itu artinya apa? Artinya kita boleh memiliki pemaknaan sendiri terhadap kejadian. Dan kebiasaan memaknai sesuatu dengan syukur itu memperbaiki kejadianmu masa depan. Pemaknaan ke masa depanmu.
Yang bisa saya berikan sudut pandangnya seperti itu. Karena kalau sains ngomongnya gak ono apa free will itu, yang ada determinism. Tapi itu kejadian fisik ya. Kan ada kejadian non fisik, akal kan non fisik, pemaknaan kan non fisik, kan gitu. Ini sing takon iki, oh paham ya, aman ya maksudnya. Kurang puas? Oke. Dalam satu waktu kamu tuh mengalami dua alam sekaligus. Jadi mana free will, mana tidak, kamu harus mikir dua alam ini. Alam pertama apa? Alam fisik. Temannya hewan, temannya tumbuhan. Alam fisik itu yang kamu bertahan dengan cara makan. Itu alam fisik. Wadak. Ada alam yang non fisik. Akal. Itu dua dunia yang berbeda loh. Sama sekali berbeda. Karena yang ada di kepalamu ini alam yang kamu pahami, bukan alam yang sebenarnya. Yang alam sebenarnya itu yang kejadian. Nah, gunanya ilmu itu agar menyamakan alam di kepala dan alam yang terjadi sebenarnya. Witok, gunanya sains apa sih? Agar sama di kepala sama yang kejadian sebenarnya. Kalau agama lebih jauh lagi, nggak cuma alam kejadian, alam kalau kita mati nanti seperti apa sih? Nah, gunanya untuk menyamakan itu, Dok. Kalau alam di fisik, nggak ada free will. Semua sudah pre-compute dari awal. Oke, kita bisa ngomong argumentasinya banyak itu dari sudut pandang yang bermacam-macam. Tapi kalau di alam difikir, itu tidak. Walaupun ada kausa primanya, tapi masih ada celah untuk terjadi free will. Nah, ini, riset lebih lanjut ya, tak kasih kata kunci, kamu riset lebih lanjut. Itu ada jurnal, nggak lama, dari 2 bulan ini yang menunjukkan bahwa ada entanglement kuantum di dalam cara berpikir. Karena entanglement kuantum itu mengandung probabilitas, artinya tidak bisa dideterministik dari awal. Mohon maaf nek ora paham. Dek sing takon men DPR dek dhewe. Nah, boleh ono itu ada penelitian itu. Gimana sih cara consciousness bekerja? Salah satunya dengan apa namanya? Teori itu tadi, ada quantum entanglement. Kalau dunia kuantum udah dunia probabilitas, bukan dunia deterministik. Ngono ya. Ojo dawa-dawa mesake. Ini forum banyak orang ini. Oke. Mohon maaf ibu-ibu, monggo digebuki yang tanya tadi. Ketemunya agama dan sains di mana? Ketemunya agama dan sains adalah ketika kedua pengikutnya sudah dewasa. Dan paham bahwa dua-duanya adalah narasi untuk memahami yang tidak diketahui. Akan mau saling belajar. Bukan saling menyalahkan. Jangan lupa, sains lahir dari rahim Islam. Ilmuwan Islam, kalau kemudian pemuka agama Islam menyalahkan sains, dia nggak belajar sejarah. Di mana ditemukan pertama fondasi-fondasi sains? Kalau pengetahuan iya, sejak zaman Vedic ada pengetahuan. Tapi kalau metode sains, itu dari dunia Islam. Booming pengetahuan itu dari dunia Islam. Kenapa? Karena dunia Islam pengen memahami ciptaan Tuhan lewat alam semesta. Dipelajari satu-satu ini ciptaan Tuhan ini. Lahirlah kriterion. Ya, kriterionnya lahir kemudian oleh si Popper. Ya, sorry, Popper yang kemudian memformalkan Islam, tapi tumbuhnya pengetahuan itu dari dunia Islam. Artinya dunia Islam itu memarahi anak tirinya, anaknya sendiri kalau memarahi sains sebenarnya. Karena lahirnya dari rahim Islam, dari keingintahuan terhadap Tuhan. Jangan lupa semua agama itu menurunkan kepercayaan bahwa kita percikan suci dari Tuhan dan disuruh mencari Tuhan. Mencari Tuhan lewat mana? Tadinya ada lewat bermacam-macam cara, ada yang lewat tapas, sadhana, kalau dari dunia Vedic ya, pakai yogi dan seterusnya, memahami diri. Terus kemudian ada pakai memahami yang di luar, dunia Islam. Ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Sina yang sampai sekarang dipakai sebagai sumber dari dunia kedokteran dan biologi. Lahirnya dari Islam semua nih. Jangan sampai Islam, dan Islam, mohon maaf, di Quran itu ditantang loh untuk pakai akal. Dipakai enggak sih akalmu? Dipakai enggak sih akalmu? Ditantang terus-menerus. Bertemunya, kalau narasi agama dan narasi sains tidak pernah bertabrakan. Yang menabrakkan adalah orang yang setengah paham. Bertemunya kedua itu, ketika dua-duanya sudah cukup dewasa.
untuk menghargai satu sama lain. Bukan hanya menghargai, menyatukan. Menyatukan, ini engkau mesti komen yang YouTube kita cangkeman gitu. Dia disatukan, nggak bisa. Aku ini ngerti sayang sepiro. Mohon maaf ya aku. Ini gini. Mohon maaf tadi dibenarkan, saya tidak ngambil kuliah saya ngambil kuliah 3 sih, bener ngambil kuliah 3. Tapi enggak, saya ambil ijazahnya 3-3-nya. Saya cuma ngambil ijazah 2. Malas keburu pulang. Saya memang dalam 5 tahun saya ngambil 3 mata pelajaran sekaligus, saya ngambil matematika, fisika, dan psikologi. Tadi ada pertanyaan, gimana cara belajar sekaligus 3 seperti itu? Tidak susah kalau Anda hatinya selesai. Gimana sih hati selesai? Anda pengen belajar, udah hatinya selesai, ojo ora trimo. Aku pengen belajar, udah. Aku pengen paham. Ojo ora trimo, jane dolan enak jane ngopi-ngopi enak. Jane kalau hati nggak selesai itu gitu, nanti banyak alasan. Jane. Kalau Anda sudah total, seperti Anda kalau lagi naksir sama cewek, hujan badai kau tempuh, ban bocor tetap kamu berangkat demi apel. Kenapa? Hatinya sudah total ke situ. Jadi kalau belajar total, mau 3, mau 4, mau 5, dunia ini sama aja kok. Itu kan cuma pembagian yang dibuat oleh manusia. Kamu belajar masuk dari pintu mana saja agar kamu masuk rumah yang sama namanya rumah Tuhan. Saya udah enggak, dalam tanda petik, saya enggak percaya pada pisahan fisika, matematika sebagai kenyataan Tuhan. Itu fisika, kimia, biologi itu kenyataan manusia. Pengen memahami kompleksitas alam semesta, makanya harus dipecah-pecah seperti itu. Tuhan, siji ciptaan Tuhan satu ini. Udah, kamu mau masuk lewat pintu mana? Enggak apa-apa, pintu biologi, enggak apa-apa, pintu fisika, pintu kimia, tapi total. Karena kalau kamu sampai sudah tembus itu yang namanya pintu, semua ilmu akan terbuka. Semua pintu akan diciduk seperti kamu nyeduk air aja. Neng tenanan, atine tenanan. Kalau belajar, Gusti Allah, aku pengen mahamin jenengan lo. Kebetulan pintuku lewat sini, total di sini. Semua yang setengah-setengah itu berbahaya. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Total, nek sinau total. Dah gitu aja. Saya yakin otakmu mampu. Yang membuatmu tidak mampu hanyalah karena kamu setengah-setengah. Nek sinau total. Coba wedi-wedi, sinau nyemplung, wis gasru. Mohon maaf. Pertanyaan sudah saya jawab semua ya. Sudah semua ya, mohon maaf. Gangguan belajar, memerdekakan pilihan hati nurani. Sebelum kamu paham merdeka, kamu harus tahu pilihan. Gimana cara tahu pilihan? Belajar. Ada yang, mohon maaf, menurut saya ada yang salah dari pendidikan Indonesia dimulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk perilaku manusia. Jadi guru diletakkan sebagai nabi yang tahu perilaku paling baik itu seperti apa. Itu yang salah menurut saya. Karena tidak semua guru itu jane yo apik. Kelakuannya gurumu itu yo mbel sok-sok. Jangan lupa, karena sama-sama manusia. Semua orang punya kesalahan. Pendidik itu definisi di Arab jauh lebih bagus, di Jawa jauh lebih bagus, di Inggris jauh lebih kompleks, di Jerman definisi pendidikan jauh lebih holistik. Pendidikan itu agar kamu belajar ilmu, agar tahu pilihan hidup itu seperti apa, bukan dipilihkan oleh orang lain. Belajar ilmu, oh ada pilihan gini, kalau saya milih A konsekuensinya gini, saya milih B konsekuensinya gini, mau mana yang Anda pilih terserah kowe karo Gusti Allah kaya ngopo. Kamu mau makan babi, monggo, kamu tahu konsekuensinya. Kalau kamu Islam makan babi, Mas Har masuk neraka. Tapi kalau tujuanmu ke neraka, makan babi ya sebanyak-banyaknya. Jalan tol, saya masuk Islam biar saya cepat masuk neraka. Saya akan makan babi yang sudah mati, nyolongnya dari tempat peternakan anak yatim. Dah, tingkat piro kuwi pisan. Wis nyolong saka nggone anak yatim, babine wis mati, haram sisan wis. Yang orang tuanya kawin di luar nikah. Misalnya tambah meneh iki. Pangkat 5 dosane, mangan sak sendok langsung jalan tol menuju neraka. Kalau tujuanmu ke neraka, monggo. Karena tapi kamu tahu persis, bukan
didorong oleh orang lain. Saya sebagai temanmu, paling cuman yakin arep ning neraka. Wis yakin aku 100%, aku ngerti kabeh ilmune. Wah, monggo. Sing urip ya Gusti Allah kok. Dia sudah tahu kok ilmunya. Yang masalah itu kalau dia ngambil pilihan tanpa tahu ilmunya. Karena dia akan menghadapi kesulitan yang dia tidak sendiri paham kesulitannya apa. Tuhan membuat manusia bermacam-macam. Kalau mau semua dijadiin muslim, tinggal gini aja kun fayakun selesai. Tapi kenapa manusia dibuat untuk membuat pilihannya sendiri? Agar pengalamannya banyak. Agar jogetan ciptaan ini menjadi indah. Semua manusia diberi pilihan untuk memilih. Terus iki mau takon, lo determinisme piye? Memilih itu bukan kejadian loh, memilih itu pemaknaan. Free will, ya, aku pengen ngomong jeru karo gue soal free will, tapi mesake. Maksudnya itu udah jam segini, nanti kita ngomong panjang, iki sing ngantuk akeh kan gitu. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Tapi intinya tentang itu tadi, ayo toh belajar. Gunanya belajar apa? Biar pilihanmu merdeka. Bukan pilihanmu karena si A, karena si B. Kamu mendengarkan si A dengan baik, mendengarkan si B dengan baik, mendengarkan si C dengan baik, dan tentukan pilihanmu dengan niat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa harus menghubungkan dengan Tuhan? Karena yang buat kamu itu Tuhan. Wes dihubungkan. Niatku penting banget. Yang membedakan manusia sama hewan itu cuma satu, niat. Wes. Kalau bahasa Inggris itu sebutannya sebagai deliberation, kesengajaan. Menungso mangan, mangan. Kewan mangan, mangan. Bedane menungso niat mangan. Saya berniat makan karena menunda kematian misalnya. Jelas gue konsep mangan ki ngopo. Coba kalau ini pelajaran Islam yang menurut saya belum diterjemahkan ke konsep sosial. Bayangkan kalau semua orang jadi biasakan dari kecil mau ngapain aja niat. Coba bentuk niat untuk korupsi gimana? Saya berniat nyolong duit karena Allah tak wangel gitu. Saya berniat jualan jabatan karena lillahi ta'ala angel iki. Salah. Kuwi durung nglakoni dosa wis ra iso di tengah jalan sudah dibantah kepalanya sendiri. Hanya dengan satu hal tuh niat tuh. Kalau tidak diniatkan enak ngelakoinnya. Kalau diniatkan mulutnya, kupingnya denger kalimat dari mulutnya sendiri dan gatel sendiri badannya. Wis yakin aku. Saya berniat nyolong karena Allah Ta'ala. Kuwi ke atine ya asu, ngono dhewe mesti aku kok koyo ngene ya gitu, dia pasti malu sama dirinya sendiri. Iku loh pentingnya niat itu. Islam tuh luar biasa sebenarnya. Tips-tips kecil yang bisa meluruskan manusia kalau kita lakukan benar-benar dan kita pahami secara struktur sosial, bukan hanya secara struktur vertikalnya saja. Nah, mungkin mohon maaf saya ngobrol terlalu banyak, sudah banyak yang pulang, bosen, semoga bermanfaat. Monggo kalau mau dilanjut, nek saya biasa ngobrol sampai jam 3 pagi, tapi jenengan-jenengan kan ya kudu pulang, tidur, masak, dan besok ngantor dan kerja, kan gitu. Semoga bermanfaat dan sugo semoga menjadi cahaya yang terang benderang untuk bisa menerangi sebanyak mungkin manusia di Indonesia dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Langsung apa? Oh. Hah? Oh, lagu meneh, oke. Oke, sebelum Oke, lagu penutup adalah lagu doa. Lagu ini berjudul, kudu nggo bahasa nggo bahasa Cina. Siang maling seng. Minat dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kalau bahasa Indonesia lagunya berjudul Sebelum Cahaya. Lagu doa, semoga di sini yang masih cacat tuna asmara segera ketemu sama pacarnya. Yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodohnya. Yang punya cicilan semoga lancar terus cicilannya. Yang punya utang segera bisa bayar utangnya. Yang nggak kuat bayar semoga yang ngutangin lupa nagih selamanya. Dari kegelapan menuju cahaya, sebelum cahaya, minat dzulumati ilan nur.